Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam taman-tamanan surga yang dibagikan di dalam majelis yang seperti ini, warisan yang paling mulia, peninggalan Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu-ilmu yang membuat kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang dengan itu semua harapannya semoga kita menjadi orang yang semakin bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisa umur yang tersisa, semoga Allah memberikan taufik supaya kita bisa istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengetahui apa murad ataupun maksud Allah Subhanahu wa taala atau hikmah kenapa Allah menciptakan kita semuanya. Ketika pangkat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah makom ataupun pangkat yang namanya ubudiyah. Apa namanya? Ubudiyah. Ya. Dikatakan oleh ulama, maqamul ubudiyah asraful maqamat. Yang namanya makom ubudiyah adalah makom yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini, li ajliha kanal ijad. Karena makom inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Qala Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ya. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau berkata dalam salah satu perkataannya, laisa lil mu'min sifatun atammu wal asraf minal ubudiyah. Tidak ada bagi seorang yang dikatakan mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah sifat yang lebih sempurna dan lebih mulia kecuali sifat yang dinisbatkan kepada ubudiyah atau seseorang hamba yang memang benar-benar sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, nama ubudiyah ini Allah panggil kepada manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di beberapa tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, teruskan, abdihi, dengan hambanya. Kapan seseorang itu disebut hambanya? Ketika dia memberikan totalitasnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian tersebut diakui sehingga Allah memanggilnya hambaku. Karena apa? Sudah menjadi hamba yang sebenarnya. Bukan hamba dunianya, bukan hamba hawa nafsunya, tetapi benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui bahwa dia hidup untuk menjadi hambanya Allah, dan Allah dijadikan nomor satu baginya lebih daripada apapun dari keinginannya. Itu namanya hamba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Nah, hambanya. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Hambanya lagi dipanggil. Dan kata Nabi Muhammad, ini adalah panggilan yang paling aku cintai dan paling aku senangi. Dalam ayat yang lain, ya surat An-Najm, fauha ila abdihi ma auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Panggilan demi panggilan Allah yang Allah serukan tersebut kepada manusia yang paling mulia,
Karena mengetahui bahwa panggilan ini adalah panggilan kemuliaan. Bukan sebuah penghinaan ketika kita ini berkhidmah atau mengabdi kepada zat yang maha mulia, yaitu Allah. Justru di situ kemuliaan seorang hamba. Oleh karena itu ada seorang aulia yang dahulu hidupnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mendapatkan hidayah bukan dari seorang wali yang lainnya atau dari ulama besar atau dari seorang solihin, tidak, tapi dari budak yang dia beli. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dari siapa? Dari budak yang dia beli. Kita mengetahui ya perbedaan di antara budak dan pembantu. Kalau pembantu ini berhak dia minta bayarannya. Kalau budak tidak berhak minta apa-apa dari apa yang dia kerjakan. Ini budak. Ya, Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu membeli seorang budak. Ketika sudah dibeli ditanya, "Mas muka, siapa nama kamu?" "Mas Samaitani." "Ya kamu kasih nama saya siapapun, yaitu nama saya." Mau dikasih nama siapa, apa katanya tuh ketuannya. "Silakan panggil saya apa saja karena saya adalah budak." Mau dipanggil siapapun. Diam. Dia tanya, "Masugluka, apa sibuknya kamu? Kerjaannya kamu apa?" Dijawab sama budaknya, "Masakul tani." Apa yang kau perintahkan kepada saya, yaitu kesibukan saya. Apa budak punya pilihan? Tidak mau saya mau sibuk ini, tidak mau perintah, tidak ada. Yang namanya budak itu masakul tani. Apa yang kau perintahkan kepada saya, berarti itulah kesibukan saya. Dia jawaban budak ini ya. Pertanyaan ketiga, malibasuka, apa pakaian kamu? Tidak punya apa-apa budak ini. Biasanya dijual dia setengah tuanya, memang tidak punya apa-apa. Dikatakan, ma'al bastani, yang kau pakaikan pakaianmu kepadaku, yaitu yang saya pakai. Saya tidak berhak nyimpen baju sekalipun. Wa mahtiyaruka, apa pilihanmu? Pengen apa? Kepengen ya apa kau ini kerjanya, apanya begininya, apa kau ini kepengen punya rumah sendiri, apa gimana, gimana. Dijawab sama budaknya, awalil abad khiratun ma'a sayyidi, apa seorang hamba ini punya pilihan sama tuannya? Tidak punya, apa kata sampean? Mau suruh tidur di pinggir jalan, mau depan pintu rumah sampean, mau dikasih makan, tidak dikasih makan, ibunya saya adalah apa yang sampean perintahkan, itu saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dapat hidayah dari siapa? Dari budaknya. Begini seharusnya seorang budak. Ya, begini seharusnya seorang budak. Namanya apa katanya Allah, sibuknya apa yang diperintahkan sama Allah, pakaiannya apa yang dipakaikan oleh Allah, pilihannya adalah pilihan Allah bagi kita, bukan pilihan kita untuk diri kita sendiri. Kalau kita kan pengennya sama diri kita sendiri, kan kita pengennya kaya, rumah bagus, uang banyak, mobil mewah, apa, semuanya itu pilihan kita untuk diri kita sendiri. Itu bukan seorang hamba. Pilihan hamba adalah apa yang dipilihkan Allah untuknya. Karena kekayaan, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Ya, bergeser sedikit. Jangan terlalu banyak gerak-gerak ini sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh. Allahumma mati lagi. Bismillah. 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 Ya, please. Jangan lupa. Mau apa tadi kan saya lupa dah. Hah? Alhamdulillah. Ya. Kekayaan dan kemiskinan tadi. Kalau kita milih untuk diri kita sendiri, kita kepengennya yang menurut kita baik. Kita kepengennya apa? Uang banyak, rumah mobil yang bagus, istri banyak, cuma tidak berani. Kalau kepingin apa tidak kepingin? Ingin, jangan bohong sampean. Tidak normal kalau tidak kepingin. Cuma tidak berani gitu saja. Tahu saja, bodoh kepinginnya kau.
Ini kan kalau pilihan kita untuk diri kita, cuma kita tidak berani gitu saja. Paham ya? Tetapi kan seharusnya kita ini memilih apa yang dipilihkan Allah karena kita seorang Buddha. Tidak ada pilihan kita ini. Dan memang sebetulnya seperti itu, kita tidak punya pilihan. Karena kekayaan dan kemiskinan itu matiyatani lil arifin. Itu hanya kendaraan bagi orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pilihkan baginya kendaraan miskin, maka dia menuju kepada Allah dengan kesabaran yang ada dalam hatinya. Kalau pilihan Allah tidak mungkin bisa kita rubah, kan seperti itu. Kita berusaha, tapi tetap Allah yang menentu. Kewajiban kita hanya berusaha. Allah yang menentukan. Makanya senang kalau sampean kalau menjadi pembuka pintu bagi orang-orang rezeki yang ada di sekitar kalian. Karena pasti rezeki kalian akan diluaskan karena rezeki orang lain yang tidak bekerja yang menjadi tanggung sampean itu akan dialirkan kepada sampean semuanya sebetulnya. Paham ya? Seandainya Allah memberikan kita kendaraan yang namanya kelebihan daripada rezeki atau uang yang kita maksud itu, maka kita gunakan itu juga kendaraan dengan apa? Dengan badal. Dengan mengeluarkan uang tersebut di jalan Allah. Semuanya kendaraan. Sampai yang datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Kalau punya sesuatu itu titipan. Kenapa kok dibilang titipan? Karena sampai ditanya dari mana, dikeluarkan kemana? Kenapa? Karena bukan punya sampean. Makanya ditanya sama Allah. Kalau punya sampean, sampai datang ditanya. Mau dikeluarkan apa terserah orang punya saya. Karena punya Allah, jadi Allah tanya, dikeluarkan kemana itu titipan saya? Titipan. Jadi sampaikan kepada orang yang berhak yang dititipkan sama Allah. Berarti kita sudah amanat dengan titipannya Allah Subhanahu. Kalau amanat nanti akan dikasih tugas yang lebih besar. Maksud tugasnya akan dikasih rezeki yang lebih besar karena sudah amanat dengan tugasnya. Jadi pangkatnya akan naik nanti. Kalau orang sadarnya. Tapi itulah hawa nafsu yang bermain di kepala. Takut kalau mengeluarkan bukan untuk kepentingannya, habis nanti uang itu kan matematikanya manusia, bukan matematikanya Allah. Itu matematikanya manusia. Itu nasihat yang sangat luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala membuat kita sibuk dengan satu kesibukan. Apa itu? Ya taat sama ibadah. Seharusnya kita tidak menyibukkan diri kita kecuali untuk taat dan ibadah. Kalau memang kita mengaku kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah hafal semua dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Untuk itu Allah menciptakan kita dan untuk itu seharusnya kita menyibukkan diri kita. Jangan pernah sibuk ya memusingkan sesuatu yang dijamin, tetapi sibuklah dengan sesuatu yang Allah minta kepada kita. Siapa orang yang sibuk dengan apa, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah akan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Kalau kita bekerja, Allah sebagai bosnya, kalau melihat pegawainya bagus itu, tidak usah bilang sudah, di eman kalian. Jangan khawatir gajinya terlambat. Tapi kalau sampean belum kerja, nuntut gajinya, itu tidak tahu diri namanya. Ibadahnya tidak bagus, sudah nuntut terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini rugut orang ini. Paham ya? Nomor satu. Wama libas suka malbas tani. Ya, bukan yang dimaksud di sini libas itu libas dohir yang kita pakai, pakaian dohir yang kita pakai. Orang-orang di dunia ini berbangga dengan seragam yang dia pakai. Kalau dia tentara, bangga ketika kayak orang paling gagah kebal ditembak, tidak mempan dibacok, udah pakai seragam. Paling keren saat dunia sudah merasa. Wah, dengan seragamnya. Guru berbangga ketika memakai seragam
polisi berbangga ketika memakai seragam, pemerintahan juga bangga ketika memakai seragam. Bagi kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sebetulnya tidak ada beda, walaupun ada perbedaan status sosial di antara kita manusia. Mungkin di antara manusia ada status yang berbeda, tapi di mata Allah, apapun status sosial kita, kita tidak ada perbedaan. Dan Allah menerangkan walibasul taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan yang kita pakai dengan rasa takut kepada Allah itu adalah pakaian terbaik yang kita pakai, dan dengan itu kita mulia di sisi Allah dan di mata manusia. Kalau pakaian-pakaian yang berseragam itu waktunya terbatas, tapi kalau libasul taqwa di dunia sampai di akhirat akan tetap mulia. Sampai cari makan mana? Yang 5 tahun, 10 tahun itu, apa terus sampai di akhirat nanti? Kalau mau pakai pakaian kemuliaan yang hakiki, bukan hanya di mata manusia, tapi hina di mata Allah, tidak ada pakaian yang lebih indah kecuali pakaian takwa. Yang kemuliaannya akan terus bersambung di dunia sampai di akhirat. Sampai lihatlah orang-orang yang namanya tetap harum walaupun dalam kuburnya. Mana? Pejabat, pemerintahan, orang-orang yang bertak, sampai pergi jauh-jauh ke Solo, ke Tanggul, ke Gresik, untuk nyambani siapa? Orang yang bagaimana yang sampai harapkan berkahnya? Orang yang bertakwa. Namanya harum walaupun dia badannya sudah ada dalam kuburnya. Mulianya itu tidak akan ada batas waktunya. Kalau seragam-seragam yang dipakai orang-orang ini sebentar lagi pensiun semua orang. Kalau enggak umurnya duluan yang menyebut ya. Belum ke pensiun sudah mati dulu. Mana sudah ada. Yang ada sekarang mantan guru, mantan polisi, mantan tentara, mantan bupati, mantan. Kalau kiai ataupun orang aulia, mantan wali tidak ada. Tetap walaupun setelah meninggalnya dia akan mulia di mata orang-orang yang hidup setelahnya. Walibasul taqwa dzalika khair, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Hakada. Oleh karena itu kita perlu terkadang ada hubaiat, amalan-amalan yang kita sembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh sholat berjamaah bagus 5 waktu di masjid, tadarus Al-Quran sama orang-orang bagus, wiridan di majlis zikir umum bagus, sholawatan bareng semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Tapi perlu ada amalan yang tersembunyi yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Malam keluarganya biarkan tidur, jangan dibangunkan juga. Cukup kita dengan Allah, dengan sejadah kita saja. Apa yang kita lakukan yang terbaik ketika dia mulai setelah sholat itu? Kita menjelekkan diri kita sendiri. Ya Allah, pendosa di pintumu. Orang yang selalu malas ini ada di pintumu. Orang yang banyak maksiat ini di pintumu. Ya Allah, terus menjelekkan badannya dengan sifat-sifat yang memang ada pada diri kita. Itu sebaik-baiknya yang kita lakukan ketika kita bangun malam hari. Mengakui kekurangan kita untuk mendapatkan pembukaan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kita butuh dengan rahmatnya Allah karena kita banyak kekurangan. Jangan beribadah dan kita merasa mulia. Salah. Paham ya? Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Sampai tahu Sayyidina Junaid, Imam Junaid. Imam Junaid ini, makanya kan orang Indonesia banyak namanya Junaidi ya. Junaidku berarti kalau Junaidi. Imam Junaid ini siapa? Ya, Imam Junaid ini pemimpin orang ahli tasawuf yang merangkum ilmu tasawuf sehingga kita bisa nikmati sekarang ini adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Murid dari Sayyidina Syekh Saqafi, Ma'ruf al-Karhi, Ali Ridha bin Musa al-Talim, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad al-Bagir, bin Ali bin al-Abidin, bin al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib, dan ibunya adalah Fatimah Zahra bintu Rasul. Ini muridnya. Ini guru silsilah gurunya beliau. Karena yang tahu ilmu itu orang yang di rumahnya Nabi Muhammad yang paling tahu. Dan kebiasaan Nabi Muhammad paling diketahui oleh orang yang tinggal di rumah. Bohong kalau orang luar itu lebih tahu keadaan rumah orang yang ada lebih daripada orang yang di dalam rumah. Bohong.
Yang ke orang tua sampean, ya sampean yang satu rumah lebih daripada orang lainnya, pasti sudah. Kebiasaannya Nabi di rumah, orang lain lebih tahu daripada di rumah, bohong. Paham ya? Jadi kalau ada orang bilang lebih tahu tentang keadaan Nabi di rumah lebih daripada keluarganya Nabi, itu bohong. Paham ya? Makanya kan ketika diterangkan tentang dua pusaka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kitabullah, yang kedua Iqra fi al-Bayd. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Mustadrak sunnati katanya Rasulullah SAW. Jadi kok sunnah di Muslim kok Iqra di keluargaku, maka kata Imam Nawawi karena tidak ada yang lebih mengamalkan sunnah, kata Imam Nawawi, ya lebih daripada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Imam Nawawi yang berkata, bukan saya. Kalau dari kuatnya hadisnya, maka Imam Muslim unggul daripada Imam Hakim. Yang itu roti hadis itu lebih kuat daripada sunnah. Paham ya? Ini Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Ya, beliau berkata setelah meninggal dunia ada seorang sahabatnya bermimpi beliau. Beliau ini punya kunyah, panggilannya Abul Qasim. Ya, lalu tanya, "Ma khabari Abul Qasim? Bagaimana kabarmu ketika di kuburan wahai Abul Qasim?" Beliau berkata, "Tahatil ibarat, wa faniyatil isyarat, wa ma nafa'ana illa ruqai'at allati raqa'naha fi jawfil layl." Hilang semua ibarat dari ilmu yang saya sampaikan kepada manusia. Tidak ada semua yang dihitung sama Allah. Hanya masih ada sifat sedikit riak, sedikit kepingin dielem, sepingin. Itulah kita ketika sama manusia. Bahkan untuk pembesar aulia pun masih tidak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala karena gerakan hati yang sedikit selain daripada Allah itu sudah merupakan penyakit dalam keikhlasan kita. Ini aulia besar ya, sekelas Imam Junaid al-Baghdadi yang kewaliannya tidak dilakukan. Keramat luar biasa. Hadiyat isyarat semua hilang semuanya. Wa ma nafa'ana, tidak bermanfaat bagi kami illa ruqai'at, kecuali beberapa rakaat yang kita itu rukuk ataupun sholat di jawfil laili dalam kegelapan malam yang tidak ada yang mengetahui kecuali saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud saya dengan hubaiat, amal yang kita sembunyikan. Ini nanti pamungkasnya kita di depan Allah. Harus ada tabungan selipan kita ini. Kalau sudah habis modal kita, ini nanti yang akan menolong kita nanti. Paham gitu? Beliau ini kebiasaannya kemana-mana membawa subha, tasbih yang bahasa kita ini. Subha dibawa kemana-mana. Untuk kelas orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu biasanya lebih memilih kepada penjagaan hatinya untuk selalu hadir sama Allah lebih daripada tasbihnya. Lalu dibilang, ya, fi hayatihi wa fi yadihi wa ruwiya radhiyallahu anhu fi hayatihi wa fi yadihi subha. Di tangannya selalu ada tasbih, tidak pernah ditinggalkan. Misluka yahmil subha, orang setinggi kamu derajatnya dari derajat kualian masih pegang tasbih masih. Itu orang pertama itu banyak istighfar, banyak wirid, itu orang pertama yang dekat sama Allah. Yang sudah dekat kamu terus pegang tasbih. Jadi kata, "Tariq wasal nabi ilallah la natruku." Ini jalan kita sampai dekat sama Allah, tidak akan saya tinggalkan semua kita. Terus pokoknya istiqomah, tidak ada urusan kita jadi wali apa enggak, kita tidak dituntut untuk jadi wali, kita hanya dituntut memperbaiki ibadah kita. Oh jadi wali apa enggak, itu urusan Allah. Jangan sampai gara-gara keinginan selain Allah akhirnya membuat kita tidak ikhlas semakin jauh dengan amal perbuatan kita. Yang baik belum, tidak ada urusan kita yang mau jadikan wali apa enggak, tidak ada urusan kita, Tuhan dituntut untuk memperbaiki ibadah kita. Semakin tidak punya niatan lain-lainnya kecuali hanya untuk Allah, semakin dekat dengan keikhlasan kita. Makanya sudah ya, saya sering bilang, saya ulang-ulang dari ribuan kali sampai semoga jangan bosan dengan mereka. Sudahlah. Kalau sholat duha jangan lihat sufi lah sampai. Baca waqiah dibaca, jangan lihat sufi karena sufi itu bonusnya. Tapi ikhlasnya ini perlu.
Seandainya dikasih kaya sama Allah karena sholat duha kita, itu hanya bonus dan bukan untuk itu kita sholat duha. Karena apa? Kalau nanti niatnya hanya untuk kaya, sampai tidak akan dapat pahala akhirat apa-apa. Maka hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya, ibadahnya untuk mendapatkan dunia yang dia kejar, atau imratin yang tiwa, atau perempuan yang dia ingin nikahi, fahijratu ila ma hajaru ilaihi. Maka ibadahnya itu dia itu hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya saya bilang kalau masalah duha, baca waqiah, jangan diniatkan lancar rezekinya. Baca saja ikhlas karena Allah, perkara dilancarkan itu bonus dan bukan untuk itu kita sholat duha dan bukan untuk itu kita membaca waqiah. Sampai itu kayak minum obat gitu loh, sampai nggak pernah niat semoga saya nggak usah pakai niat, akan kerja dengan sendirinya obat itu. Sampai minum paramen kan nggak perlu niat untuk hilangkan sakit kepala kan, terus langsung tubuh paramen langsung diombe gitu saja kan. Ya sama, maksudnya seperti kalau sholat duha, nggak usah niat kaya-kaya, sampai akan kerja dengan sendirinya. Baguskan niatnya ketika sholat, itu yang kita minta. Terus sampai kalau ada niat minum paramen nggak bekerja gitu paramennya, hah? Tetap kan bekerja kan dia kan? Nah itu maksud saya. Dikasih tahu sama kanjeng Nabi ini tidak ada faktor dengan waqiah, tidak ada faktor dengan Tuhan. Sudah itu resep dari dokternya. Tapi jangan diniatkan lagi untuk itu sudah. Ajarkan kepada anak-anak kita, tapi ikhlaskan niatnya ketika melakukan ibadahnya. Karena nanti diberikan kekayaan karena ibadah yang kita lakukan itu bonus dan bukan untuk itu kita berikan. Adanya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah ya. Hakadah. Jadi perlu tahu ya, siapa diri kita, siapapun kita, tidak ada perbedaan kita di mata Allah. Mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, ya, mau pangkatnya apa, kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bagus ubudiyahnya, penghambaannya, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita konsentrasi bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba yang baik. Tidak perlu dikhawatirkan, karena kesalahan kita akan menular kepada anak-anak kita. Kalau kita berharap ya mempunyai anak-anak yang baik, mulailah harapan tersebut dengan memperbaiki diri sendiri dulu. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki badanmu, niscaya orang-orang sekitar kamu akan baik karenamu. Jangan bingung memperbaiki orang tapi badannya tidak diperbaiki. Dari ibadahnya coba yang gampang-gampang dulu, yang ringan, ya. Tapi dengan niat nasihat. Ad-dinu nasihat kata Rasulullah. Jadi kita menampakkan kepada istri dan anak kita bukan untuk riya, tetapi memberikan contoh dan nasihat kepada mereka. Yang begini bagus. Sholatnya sampean di depan istri sama anak, wiridan sampean di depan mereka, baca Al-Quran sampean di depan mereka, dengan niat memberikan nasihat kepada mereka. Itu yang diminta dalam agama. Ad-dinu nasihat kata Rasulullah. Paham ya? Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin tidak ada dasar lain, kecuali memberikan nasihat, memberikan contoh, memberikan suri teladan, supaya tahu istri dan anak-anak kita bahwa kita adalah orang yang perhatian dengan diri kita, bahwa mereka biar tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang perhatian dengan Quran kita. Nanti insya Allah kebiasaan orang tua itu akan menular dan diceritakan oleh anak-anak setelah menikahnya. Orang tua saya alhamdulillah istiqomah dalam baca Al-Qurannya. Setiap bulan sekali hatam, kan enak. Setiap bulan sekali hatam, enak atau enak? Ya kan ya, saya kan kesorot, baca satu juz satu hari kesorot. Tidak ada waktunya kan? Apa dicolong sama ini semuanya? Hah? Kan ada waktu kita kosong ya. Ya. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita ya. Istri-istri kita